Selamat malam Indonesia. Anda sedang mendengarkan DNP Evening News edisi Kamis 7 November 2024 bersama saya Teguh Fadila. Berikut fokus utama kami malam ini. Insiden pelemparan mobil Bobi Nasution usai debat Pilgub Sumatera Utara 2024. Budi Aris Setiadi bantah keterlibatan dalam kasus judi online di Komdiji. Pemerintah Kota Cirebon fasilitasi musyawarah dengan warga dikarenakan penolakan pendirian gereja di Pegambiran. Mobil calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dilempari oleh sekelompok orang usai mengikuti debat kedua Pilgub Sumatera Utara melawan Edi Rahmayadi di Hotel Santika Medan pada hari Rabu 6 November 2024 malam. Insiden ini terekam dalam video yang memperlihatkan mobil berwarna hitam yang ditumpangi Bobi Nasution saat meninggalkan lokasi debat. Mobil tersebut dikawal oleh patwal polisi. Namun saat melintas di jalan Kapten Maulana Lubis, sekelompok orang tiba-tiba melempari kendaraan tersebut. Polisi yang berada di lokasi segera menghalau massa, dan rombongan Bobi berhasil meninggalkan tempat kejadian. Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya, Hinca Panjaitan, membenarkan adanya pelemparan tersebut. Ia menjelaskan bahwa insiden terjadi setelah pendukung pasangan calon Hedi Hasan lebih dahulu meninggalkan lokasi debat dan menyebut batu mengenai mobil yang ditumpangi Bobi. Meskipun demikian, Hinca mengaku tidak mengetahui identitas pelaku yang melakukan aksi pelemparan ini. Menurutnya, kejadian tersebut juga disaksikan oleh banyak orang mengingat perjalanan pada saat itu cukup padat. Pelemparan diiringi oleh teriakan yang didengar oleh pihak kepolisian yang bertugas mengamankan rombongan. Menanggapi insiden ini, Hinca menyatakan bahwa dirinya telah meminta Polrestabes Medan untuk menyelidiki pelaku pelemparan demi menjaga kedamaian di pesta demokrasi. Insiden ini mencerminkan suasana debat yang sejak awal berlangsung panas, dengan kedua kubu pendukung saling menyindir hingga moderator sempat kesulitan menenangkan suasana. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menantang calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi untuk melaporkannya terkait isu kontroversial Blok Medan. Tantangan ini disampaikan Bobi saat konferensi pers usai debat kedua di Medan pada hari Rabu 6 November 2024. Dalam debat, Edi mempertanyakan keterlibatan Bobi dalam isu Blok Medan yang sempat mencuat di sidang kasus korupsi tambang yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyatakan bahwa ia sudah menjawab pertanyaan tersebut selama debat dan menegaskan, "Kita mau jadi Gubernur Sumatera Utara, bukan di tempat lain." Menyoroti bahwa topik debat seharusnya fokus pada isu Sumatera Utara. Dalam debat yang berlangsung panas, Edi Rahmayadi meminta klarifikasi atas istilah Blok Medan yang dikaitkan dengan Bobi. Menurut Edi, nama Medan tidak seharusnya dikaitkan dengan tambang Maluku Utara, dan ia berharap Bobi memberikan penjelasan agar masyarakat Sumatera Utara mendapat kejelasan. Edi menekankan bahwa isu ini bukan hanya menjadi perhatian lokal, tetapi sudah ramai diperbincangkan di tingkat nasional dan internasional. Bobi menanggapi sindiran tersebut, menyarankan agar Edi langsung melaporkannya jika memiliki keraguan, dan menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam isu yang ramai diperbincangkan ini. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, mengaku mengetahui keterlibatan 11 aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Digital atau Komdiji yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online setelah menghadiri sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Budi menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Ia juga menegaskan kesiapan untuk diperiksa oleh kepolisian jika dibutuhkan guna menggali keterangan lebih lanjut. Menurutnya, ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus judi online yang melibatkan oknum di Komdiji. Kasus ini mengemuka setelah pihak Polda Metro Jaya mengungkap keterlibatan pegawai Komdiji dalam melindungi situs-situs judi online yang sebelumnya beroperasi di bawah pengawasan Kominfo.
Penyelidikan mengungkap bahwa 11 ASN di Komdiji bersama 5 orang sipil diduga terlibat dalam membuka blokir ribuan situs judi online dengan imbalan sebesar 8,5 juta rupiah per situs. Kasus ini menimbulkan berbagai respons publik, di mana banyak warganet di media sosial yang meminta Budi Ari untuk turut diperiksa, mengingat keterlibatan tersebut berlangsung sejak periode pemerintahan sebelumnya. Sejumlah warga di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, menolak pendirian gereja yang rencananya akan memanfaatkan sebuah gudang sebagai tempat ibadah. Warga mengungkapkan keberatan mereka terkait minimnya sosialisasi dan proses perizinan yang dinilai tidak transparan. Seorang warga, Aris Munanto, menyebutkan bahwa pendirian gereja itu penuh intrik sehingga mereka merasa tidak diberitahu dengan jelas mengenai rencana penggunaan gudang tersebut. Pendapat serupa disampaikan oleh Irawan, warga lainnya yang menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakterbukaan informasi mengenai pendirian tempat ibadah itu. Penolakan ini disuarakan melalui pemasangan spanduk di sekitar Kecamatan Lemah Wungkuk. Meski saat ini spanduk tersebut telah diturunkan, Camat Lemah Wungkuk Adam Walesa mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya memfasilitasi dialog antar warga demi menjaga kerukunan di wilayah tersebut. Adam menambahkan bahwa meski pendirian rumah ibadah telah mendapatkan rekomendasi dari lurah dan Kementerian Agama, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB masih menunggu pertimbangan. Ketua FKUB Kota Cirebon, Abdul Hamid, menjelaskan bahwa mereka menunda keputusan terkait izin pendirian gereja demi mempertimbangkan konduktivitas masyarakat setempat. Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD Kota Cirebon Andri Sulistyo mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah demi menghindari konflik berkepanjangan. PJ Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak gereja untuk memastikan proses komunikasi berjalan efektif. Agus juga menekankan bahwa pentingnya menjaga kondusivitas masyarakat dan menyarankan agar seluruh pihak mengikuti prosedur perizinan dengan terbuka, terutama dalam hal komunikasi di tingkat kelurahan. Demikian DNP Evening News edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube kami, DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend pada hari Sabtu dan Minggu. Layangkan kritik dan saran Anda melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami, dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Padilla undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.